Hari ini kita bikin onde-onde ketawa. Kayak apa tuh? Nih bahan-bahannya udah disiapin ya. Jadi ini gula, garam, dan bahan cair, air, telur kita campur jadi satu. Nanti kita kocok sampai gulanya larut sekitar ya 70-80% lah. Jadi kalau masih ada berintilan-berintilan gula sedikit nggak apa-apa. Ini kita aduk-aduk aja pakai spiral mixer. Kemudian kita tambahkan minyak goreng. Ini cuma diaduk asal aja. Jadi nggak harus sampai rata banget karena kan air dengan minyak nggak mungkin menyatu. Aduk cuma seperti ini aja. Dan setelah itu kita langsung tambahkan. Di sini ada tepung terigu, baking powder, dan soda kue. Jadi kita tambahkan, ini semua saya gramasi ya, jadi nggak pakai takaran sendok. Nah setelah itu baru kita aduk sampai rata semuanya ya, sampai adonannya agak menggumpal. Jadi tekstur adonan ini itu tuh nggak terlalu keras juga nggak terlalu lembek. Jadi kalau dirasa dia agak lengket-lengket di tangan nggak masalah. Nah tapi pada saat setelah kita aduk seperti ini kelihatan kan adonannya kayak agak lembek-lembek gitu. Nggak apa-apa, diamin dulu aja sekitar 10-15 menitan. Baru nanti tinggal kita aduk-aduk tuh. Nah kita aduk-aduk. Setelah beres diaduk-aduk, baru nanti kita ambil kurang lebih ya boleh 10-20 gram. Atau mau dibagi dua langsung, nanti kita kasih warna. Yang satu kita kasih pasta pandan, yang satunya lagi biarin aja rasa originalnya. Ya, jadi ini kita campur semua seperti ini, diaduk sampai rata. Nanti adonannya didiamkan dulu kurang lebih 10-15 menitan supaya dia bisa menggumpal seperti ini. Kemudian kita pulung-pulung atau kita gumpalkan atau kita bulatkan, terus celupin air, baru masukin ke wijen deh. Nah, kita lakukan hal yang sama ya buat yang satu lagi itu yang pandan. Jadi kalau kita mau bikin onde-onde ketawa itu bisa berbagai macam rasa, mau pandan, mau coklat, mau mocha, mau rasa durian dan sejenisnya. Tapi yang kita gunakan adalah pewarna dan pasta. Karena kalau kita gunakan bahan aslinya, takutnya nanti dia nggak tersenyum atau nggak tertawa. Kayak apa sih onde-onde ketawa? Nanti tonton ya di akhir video ya, saya juga udah kasih lihat yang jadinya. Nah ini kita lakukan seperti ini sampai semua adonan habis. Setelah itu diaduk-aduk gini, setelah itu kita goreng deh. Nah ini silahkan gunakan api kecil aja. Jadi saat pertama masuk boleh gunakan api sedang. Setelah semua adonannya ini masuk ke dalam penggorengan, baru kita gunakan api kecil aja. Nah kemudian jangan lupa ini harus tenggelam ya, dan tidak perlu diaduk-aduk supaya nanti dia berputar dengan sendirinya dan akhirnya muncullah itu namanya pecah-pecah merekah yang bisa jadi 3 atau 4 potongan. Nah itu berpengaruh dari tepung yang kita gunakan dan penggunaan baking soda, baking powder serta baking soda atau soda kue. Ya ini biarkan seperti ini. Nah ini gunakan api kecil saja dari mulai awal sampai akhir supaya dia kering dari mulai luar sampai agak dalam dan bisa awet lebih lama ya. Jangan diputar-putar, jangan diaduk-aduk, jangan diapa-apain. Kalau sudah merekah membesar seperti ini, baru nanti boleh sesekali dibalik atau diaduk menggunakan spatula atau menggunakan capit. Nah ya, jadi biarkan dia berputar atau kebolak-balik sesuai dengan nalurinya, karena kita butuh ada tekanan dari bawah supaya nanti dia bisa merekah dan membesar. Oke, seperti ini. Oke. Nah, kenapa kita gunakan api kecil? Supaya wijennya nggak gosong nih, tuh. Lihat kan merekah-merekahnya sampai seperti itu. Nah, nanti kalau sudah dia akan permukaan luarnya kering, tapi dalamnya agak basah sedikit. Nah kalau sudah seperti ini baru kita aduk-aduk sedikit. Tuh dilihat kan pecahannya bagus banget tuh. Ada yang pecah 3, pecah 4, pecah 2. Nah itu balik lagi tergantung dari pada saat kita membulatkan. Jadi sebaiknya tipsnya adalah sebelum kita masukkan ke dalam penggorengan, sebaiknya dibulatkan lagi terlebih dahulu sedikit aja supaya bulat sekali, dan langsung kita cemplungin deh. Dan ini kita masak sampai warnanya kuning kecoklatan. Nah produk ini bisa kuat tahan lama di dalam toples ya. Kalau sudah kita yakin sudah matang semua. Nah dilihat kan ada bagian putih-putih di tengahnya tuh, di tengah dari si onde-ondenya. Nah bagian putih itu diusahakan warnanya jadi rata ya, jadi agak kecoklatan warnanya.
Nah, jadi boleh dibolak-balik tapi di terakhir-terakhir banget. Jadi jangan dari awal udah dibolak-balik supaya pecahnya bagus kayak gini. Penting banget milih, saya ulangi lagi, penting banget milih komposisi dari si soda kue, baking powder, dan tepung terigu itu sendiri. Saya menyarankan pakai tepung terigu protein sedang atau protein rendah. Kalau mau pakai protein tinggi juga boleh, tapi nanti jadinya pakai telurnya banyak banget, kan sayang kan. Nah, produk ini enak banget dimakan dalam kondisi hangat maupun dalam kondisi dingin. Ya, dan ini terus dibolak-balik. Ini terakhir-terakhir ini dibolak-balik aja. Kalau bisa dilihat tadi dari gambar berjalan itu, dia akan kebulak-balik sendiri. Jadi tanpa kita bolak-balik pun dia akan keputar-putar sendiri, ya. Dan ini kita masak terus aja sampai warnanya pada permukaan dari si onde-onde itu jadi agak kecoklatan. Ya, jadi kalau yang warna hijau memang awalnya tuh hijau banget, tapi pas udah digoreng agak butek, nggak apa-apa. Tapi saat kita belah, nanti dia warnanya tetap ada hijau-hijaunya dan baunya bau pandan. Nah, biasanya yang jadi favorit itu adalah aromanya aroma pandan, coklat, kemudian ada juga mocha. Nah, seperti ini. Kita tunggu aja. Nah, adonan yang lain ya, nah ini boleh diaduk sekali-kali. Adonan yang lain yang penting kita udah bulet-buletin tuh ada di pojokan. Jadi udah kita siapin semuanya ya, udah kita siapin, biarkan ada di situ dan kita bikin produk ini untuk lain-lainnya. Dan harus diingat nggak boleh terlalu banyak dalam satu wajan karena dia akan mengembang dengan suksesnya dan berkah dengan besarnya. Oke, gitu aja. Dan setelah sudah kecoklatan semua, nggak ada putih-putihnya lagi di bagian tengah, kita angkat. Dan ini dia hasilnya. Silahkan dinikmati. Semoga ini bisa menjadi modal usaha Anda karena ini murah banget bahannya dan bikinnya gampang banget. Silahkan mencoba ya. Terima kasih banyak.